Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Faya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, pada kesempatan ini atas izin dan iradat Allah Subhanahu wa taala kita bisa berjumpa di majelis Zoom, YouTube, dan lain sebagainya. Yang insya Allah pada kali ini kita akan membahas sifat yang jaiz bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Para pemirsa, pecinta sinyal Islam Indonesia yang saya hormati dan Allah muliakan. Jaiz itu kehendak sendiri. Jaiz itu adalah boleh ada dan boleh tidak ada. Tergantung Allah yang menginginkannya. Kalau Allah berkehendak ada, ya pasti ada. Kalau Allah tidak berkehendak ada, ya tidak akan ada. Wal jaiz fi haqqi ta'ala, adapun yang jaiz bagi Allah Ta'ala adalah fi'lu kulli mumkinin aw tarkuhu, mengerjakan setiap perkara yang mungkin, ay mungkinul wujud, mengadakan makhluk atau mentiadakan makhluk, aw tarku atau meninggalkan fi'lu kulli mumkinin, tidak menginginkan adanya makhluk, itu adalah hak Allah Ta'ala. Nah, jadi mengadakan makhluk, mentiadakan makhluk itu adalah hak mutlak bagi Allah. Maka mengadakan makhluk, mentiadakan makhluk hukumnya jaiz. Kehendak Allah. Kalau Allah menginginkan mengadakan, ya pasti ada. Kalau Allah tidak menginginkan, ya tidak akan ada. Nah, oleh karena itu, wa dalilu ala dzalika, adapun yang menjadi dalil bahwasanya Allah terkenai sifat jaiz, annahu law wajaba alaihi subhanahu wa ta'ala, bahwasanya kalau wajib bagi Allah Ta'ala fi'lu syai'in, untuk mengerjakan satu perkara, aw tarkuhu atau meninggalkan perkara tersebut, la sorol jaiz wajiban, pasti perkara yang jaiz itu akan menjadi wajib. Au mustahilan, atau perkara yang jaiz akan menjadi mustahil. Dari sini bahwa menurut akal, kalau Allah untuk mengadakan sesuatu perkara, kalau Allah untuk mengadakan makhluk hukumnya wajib, maka pasti Allah tertuntut. Jadi kalau Allah untuk menciptakan kita, kalau Allah untuk memberikan rezeki kepada kita, itu adalah wajib, maka pasti Allah tertuntut untuk menciptakan kita. Dan pasti Allah tertuntut untuk memberikan rezeki bagi kita. Sedangkan Allah tertuntut untuk mengadakan kita, tertuntut untuk memberikan rezeki kepada kita, maka itu adalah hal yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena Allah mustahil tertuntut. Kalau Allah tertuntut, pasti akan ada pertanyaan, siapa yang menuntut Allah? Kalau yang menuntut Allah atasan Allah, berarti Allah punya atasan. Kekuasaan Allah tidak mutlak. Kekuasaan Allah terbatas. Karena Allah punya atasan. dan Allah diatur oleh atasan, itu adalah perkara mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala.
Oh, yang menuntut makhluk, yang menuntut Allah itu adalah makhluk. Sehingga Allah wajib mengadakan makhluk, Allah wajib memberikan rezeki kepada makhluk, berarti Allah tertuntut oleh makhluk. Kalau Allah tertuntut oleh makhluk, mustahil pula bagi Allah. Kenapa Allah mustahil tertuntut oleh makhluk? Kekuasaan Allah di mana kalau Allah tertuntut oleh makhluk? Seolah-olah kekuasaan Allah diberikan oleh makhluk. Contoh, seorang presiden berkuasa. Betul berkuasa. Tetapi kekuasaan seorang presiden tidak mutlak. Kenapa? Karena kekuasaan presiden dituntut oleh makhluk, oleh yang mengangkatnya, oleh rakyatnya. Anda berkuasa, saya yang ngangkat. Anda berkuasa, saya yang ngasih suara. Tidak mutlak. Sedangkan kekuasaan Allah itu mutlak. Maka karena kekuasaan Allah mutlak, mustahil Allah tertuntut oleh makhluk. Masya'a makana wa man lam yasha lam yakun. Masya'a makana. Perkara yang Allah kehendaki ada, pasti bakal ada. Wa ma lam yasha lam yakun. Perkara yang tidak Allah kehendaki ada, yakin tidak akan ada. Maka kata Allah, bikana makana wa biyakunu mayakunu. Dengan sebab Allah pasti bakal ada. Dengan sebab Allah tidak berkehendak, itu tidak akan ada. Bikana makana. Allah berkehendak ada, pasti bakal ada. Allah berkehendak tidak ada, ya tidak akan ada. Karena kekuasaan Allah mutlak, tidak tertuntut. Oleh karena itu maka Allah mewujudkan makhluk. Itu tidak tertuntut oleh makhluk. Allah mewujudkan makhluk tidak tertuntut oleh zat yang kekuasaannya tinggi di atas Allah, dan itu mustahil ada yang melebihi kekuasaan di atas Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Tidak akan ada, mustahil bagi Allah ada yang melebihi kekuasaan Allah. Oleh karena sifat yang jaiz bagi Allah itu mengadakan makhluk pun termasuk Allah menciptakan, menjadikan orang ini berbahagia. Allah menjadikan orang ini tidak bahagia. Allah menjadikan orang ini kaya. Allah menjadikan orang ini miskin. Allah menjadikan orang ini pejabat. Allah menjadikan orang ini rakyat. Itu semua kehendak Allah. Dan itu semua jaiz bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah berkehendak si fulan jadi pemimpin, meskipun tidak ada latar belakang pemimpin, meskipun secara pendidikan dia bukan dalam bidang kepemimpinan, tapi kalau Allah berkehendak untuk menjadikan dia pemimpin, pasti bakal bisa. Kalau Allah sudah berkehendak dia menjadikan seseorang orang kaya, secara keturunan dia bukan keturunan orang kaya. Secara latar belakang pendidikan dia tidak berpendidikan, lulusan SD. Tetapi kalau Allah berkehendak untuk menciptakan orang tersebut kaya, pasti bakal kaya. Karena kehendak Allah, tidak bisa ada yang melarangnya, tidak ada yang bisa menahannya. Salah satu contoh, ada satu kisah dan ada seorang yang buta huruf. Saking bodohnya buta huruf. Tetapi kehendak Allah, keinginan Allah, Allah menjadikan dia adalah orang kaya. Maka biidznillah meskipun orang bodoh buta huruf tapi jadi orang kaya. Loh bisa buta huruf jadi orang kaya? Allah kirim orang hebat.
Istri pertamanya orang hebat, istri keduanya orang hebat, istri ketiganya orang hebat, sampai istri keempatnya orang-orang hebat. Bisnisnya diatur oleh istrinya. Suami cukup mengiyakan atau tidak. Allahu Akbar. Padahal buta huruf, padahal bodoh. Tetapi kalau Allah jadikan orang kaya, kaya. Luar biasa. Jadi tidak ada yang mustahil bagi Allah. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Saya pengen bisa ngapal Quran, Sad. Umur saya tapi udah 45 tahun, udah 60 tahun, udah 70 tahun. Apakah mungkin saya bisa menghafal Quran? Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Kalau kita berusaha keras, bisa jadi. Masya Allah, ya Rahman ya Rahim. Oleh karena itu maka Allah menciptakan makhluk tidak tertuntut, karena itu adalah hak Allah, jaiz bagi Allah. Allah menjadikan makhluk A, B, C, D, keadaan makhluk A, B, C, D, itu pun adalah hal yang jaiz bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah tidak tertuntut oleh siapapun. Oleh karena Allah tidak tertuntut, maka Allah bebas untuk menciptakan A, B, dan C-nya. Bebas, mutlak, hak prerogatif Allah. Pernah satu saat Nabi Sulaiman alaihissalam, perasaan Nabi Sulaiman sudah menjadi raja maharaja. Luar biasa kekuasaan Nabi Allah Sulaiman. Luar biasa kekayaan Nabi Allah Sulaiman. Maka berkeinginan kepada Allah, ya Allah, izinkan satu hari engkau istirahat untuk memberikan rezeki kepada makhluk. Biarkan saya yang memberikan rezeki makhluk-makhluk Allah. Sanggupkah engkau wahai Sulaiman? Kata Allah. Sanggup, insya Allah. Benar, ya. Maka Nabi Allah Sulaiman mengumpulkan angkatan perangnya dari golongan jin dan manusia. Seluruh rakyat Nabi Sulaiman dari golongan jin, manusia, bahkan semuanya berbondong-bondong, bergotong royong untuk mengumpulkan makanan. Untuk apa? Untuk menyedekahkan makanan kepada seluruh makhluk Allah. Biarkan Allah satu hari istirahat. Masya Allah, ya Rahman ya Rahim. Apa yang terjadi ketika makanan dikumpulkan di pinggir laut, tempat yang luas, Allah ciptakan seekor lauk yang gede. Ternyata makanan yang telah dikumpulkan oleh angkatan perang dan rakyat Nabiullah Sulaiman dari golongan jin dan manusia habis dimakan oleh satu ekor lauk. Bayangkan, hanya satu ekor lauk menghabiskan seluruh rezeki yang dikumpulkan oleh Nabiullah Sulaiman. Tidak akan ada yang bisa. Hebatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, maha mengaturnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, luar biasa. Jadi Allah mengatur makhluk adalah jaiz bagi Allah. Kondisi sekarang ini, siapa yang sangka virus COVID itu dulu hanya ada di negara orang lain, dulu hanya ada di daerah orang lain, sekarang mungkin di depan mata. Sekarang mungkin tetangga kita, atau sekarang mungkin saudara terdekat kita. Siapa yang nyangka? Dan bahkan sekarang ini, Masya Allah, luar biasa. Luar biasa, di mana-mana, luar biasa, Masya Allah. Sekarang ini, siapa yang berkehendak? Allah. Kalau Allah berkehendak, ya saya pingin. Saya menyebarkan virus COVID, ya pingin. Banyak orang yang meninggal, ya keinginan saya. Banyak orang selamat, ya keinginan saya. Allah berkehendak, tidak dituntut oleh siapapun. Meskipun seluruh makhluk berdoa kepada Allah, ya Allah tolong angkat wabah virus COVID ini ya Allah, kembalikan kepada kehidupan yang normal kembali ya Allah. Kalau Allah belum berkehendak, ya nggak akan bisa. Kata Allah, silahkan saja kamu berdoa, berteriak di mana-mana, berdoa di masjid rame-rame. Kalau kami tidak ingin berkehendak,
Kalau kami tidak berkehendak untuk mengangkat COVID ini, ya tidak akan ada. Lalu kalau begitu, ya udah kita pasrah saja. Semuanya kan kehendak Allah. Udah jangan ada usaha, jangan pakai masker, jangan pakai hand sanitizer. Udahlah pasrah aja, semua kehendak Allah. Lo mau mati Allah berkehendak, mau hidup lo Allah berkehendak. Apapun Allah berkehendak. Konyol namanya. Meskipun semua adalah kehendak Allah, kewajiban manusia adalah ikhtiar. Kalau kita sekarang udahlah mati karena mati kehendak Allah, hidup pun kehendak Allah, udah bebas aja sekarang. Konyol namanya. Seperti berperang, ayo tembak saya. Loh, mati kehendak Allah, hidup pun kehendak Allah, tembak saya. Kalau peluru nembus ke dada saya, tapi Allah tidak berkehendak mati, tidak akan mati. Ya kalau digini-gini ya konyol. Tetap harus ikhtiar. Kewajiban manusia adalah ikhtiar. Hasil dan tidaknya adalah urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu adalah hak bagi Allah, jaiz bagi Allah. Seperti begini. Mau kaya, mau miskin, kehendak Allah. Buat apa kita usaha? Tidur saja, nggak ada usaha. Loh, kalau Allah berkehendak untuk menjadikan saya kaya nggak usah usaha. Kalau Allah berkehendak untuk menjadikan seorang miskin, ya miskin meskipun saya usaha jungkir balik. Konyol namanya itu. Kenapa? Kewajiban manusia adalah usaha. Kewajiban manusia adalah usaha. Hasil atau tidak dari usaha manusia itu hak Allah. Tapi sudah menjadi sunnatullah. Sudah menjadi sunnatullah ketika Allah akan menciptakan, menjadikan orang ini hebat. Allah akan berikan jalan-jalan kebaikan, jalan-jalan usaha untuknya. Dan Allah akan berikan etos kerja hebat untuknya. Dia sukses hebat jadi orang kaya. Oh pantesan dia memang rajin usaha, usahanya hebat. Itu mah hanya asbab yang Allah berikan. Orang tersebut tuh gak punya apa-apa. Untuk makan pun susah, ya pantesan. Kerjaannya cuma tidur. Itu mah cuma asbab yang memang Allah berikan seperti itu. Karena segala sesuatu yang terjadi adalah hal yang jaiz bagi Allah. Dan itu adalah hak bagi Allah. Cuman sunnatullahnya biasanya diiringi dengan usaha. Yang hebat usahanya hebat, yang tidak hebat usahanya kurang hebat. Oleh karena itu maka segala sesuatu adalah hal yang jaiz bagi Allah. Kewajiban kita adalah usaha. Yuk kerjakan usaha semaksimal mungkin. Ingin jadi orang kaya, kerjanya maksimal, doanya maksimal. Ingin jadi orang hebat, kerjanya hebat, usahanya pun hebat, doanya pun hebat. Ingin masuk surga. Karena masuk surga, masuk neraka adalah hal yang jaiz bagi Allah. Kata Allah, ini si fulan pingin saya jadikan ahli surga, pasti ahli surga. Ini si fulan pingin saya jadikan ahli neraka, ya pasti ahli neraka. Hal yang jaiz bagi Allah, masuk surga dan masuk neraka pun. Bahkan bisa Allah amalnya amalan ahli neraka, tapi Allah berkehendak dia menjadikan ahli surga, meskipun amalannya ahli neraka, tapi pasti dia jadi ahli surga. Apa sebabnya? Di akhir hayatnya pasti dia insaf dan beramal seperti amalan ahli surga. Yang ini amalannya ahli surga, tapi kalau Allah berkehendak dia memasukkan neraka, ya pasti bakal masuk neraka. Di akhir hayat dia beramal amalan ahli neraka. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Semuanya adalah hal jaiz bagi Allah SWT. Adapun kewajiban kita sebagai manusia adalah ikhtiar yang maksimal. Pengen masuk surga, berikhtiar seperti ikhtiarnya ahli surga. Pengen masuk neraka, ikuti nafsu kita, berikhtiar ikhtiarnya ahli neraka. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Jadi kesimpulan pada pembahasan ini, orang bahagia dan sengsara, orang hebat dan tidak hebat,
orang miskin dan orang kaya, dijadikan miskin dan dijadikan kaya. Kehidupan manusia diatur oleh Allah, diwujudkan dan tidaknya. Dijadikan A, B, dan C-nya itu adalah hal yang jaiz bagi Allah. Perkara yang jaiz bagi Allah itu tergantung Allah, gimana kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuman catatan bahwa kewajiban kita, tugas kita adalah ikhtiar. Pengen sehat, ikhtiar yuk, ikuti prokes. Pengen sakit, ya silakan. Tidak mengikuti prokes, yaitu adalah ikhtiar, kewajiban kita. Adapun sudah ikhtiar tapi kok sakit, memang Allah, kehendak Allah seperti itu. Adapun orang ini tidak ikhtiar, tidak mengikuti prokes tapi sehat, kehendak Allah seperti itu. Tetapi ingat, ikhtiar adalah bagian daripada usaha, dan usaha itu adalah ladang ibadah. Seperti doa. Doa itu ibadah. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kamu, niscaya aku akan ijabah, kata Allah. Doa itu adalah bagian daripada ibadah. Diijabah di dunia atau tidak, yakin di akhirat akan Allah ijabah. Karena doa bagian daripada ikhtiar, ikhtiar itu bagian usaha, usaha itu adalah ibadah. Oleh karena itu maka tidak ada yang rugi bagi umat Islam. Tidak ada yang rugi bagi kita mengikuti proses ikhtiar. Karena yakin ikhtiar adalah ibadah. Memakai masker, menjaga kesehatan, itu adalah ibadah. Usaha kita. Kita berdoa, bekerja keras, itu adalah ibadah, usaha kita. Saya ingin jadi orang kaya, yuk doanya hebat, yuk kerja kerasnya hebat. Bagian daripada ibadah. Kalau memang Allah berkehendak jika orang kaya, pasti sesuai harapan kita Allah jadikan. Kalau Allah tidak berkehendak, di dunia tidak kaya, tapi di akhirat sudah menunggu hasil kerja keras kita. Allah ya Rahman ya Rahim. Masya'a makana. Perkara yang Allah hendaki pasti ada. Kemudian perkara yang Allah tidak kehendaki, yakin tidak akan ada. Ini jelas hal yang jaiz bagi Allah. Hadirin, para pecinta sinyal Islam Indonesia dimanapun berada, oleh karena itu adalah perkara yang jaiz bagi Allah. Berarti Allah punya hak penuh atas segala sesuatunya. Hak penuh Allah itu tidak tertuntut oleh ada zat yang lebih tinggi daripada Allah, dan itu adalah hal yang mustahil. Dan hak penuh Allah tidak tertuntut oleh manusia. Kita meminta kepada Allah, ya Allah jadikan saya orang, ya Allah jadikan saya A, B, C. Kita doa sama Allah. Kemudian ketika kita berdoa sama Allah, Allah jadikan orang kaya. Apakah Allah menjadikan orang kaya? Apakah Allah menjadikan saya orang kaya? Allah tertuntut oleh doa saya? Tidak. Ya Allah panjangkan, ya Allah sehatkan saya, kemudian saya sakit, kemudian saya sehat. Apakah Allah menyehatkan saya? Allah tertuntut dengan doa saya? Tidak. Terus bagaimana kalau kita berdoa pingin kaya, kemudian Allah berikan kekayaan, apakah Allah tertuntut dengan doa saya? Tidak. Yang jelas adalah ketika kita berdoa, Allah menjadikan kita orang kaya. Ketika kita minta kekayaan kepada Allah, Allah jadikan kita orang kaya. Itu adalah ittifaqiyah. Kebetulan kita berdoa meminta kaya kepada Allah dan kehendak Allah untuk menjadikan kita orang kaya. Ittifaqiyah. Permintaan kita sama dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, orang sakit, ya Allah sembuhkan saya. Sehabis berdoa, sehari dua hari kemudian sehat langsung, sembuh dari sakitnya. Apakah Allah untuk menyehatkan kita yang sakit, orang yang sakit, itu Allah tertuntut oleh doa kita? Tidak. Hanya ittifaqiyah. Ketika kita berdoa, kehendak Allah sama dengan doa kita.
Karena Allah tidak akan mustahil tertuntut oleh permintaan kita. Kalau Allah tertuntut oleh permintaan kita, berarti Allah lemah dong. Betul tidak? Kalau Allah tertuntut oleh permintaan kita, berarti Allah lemah. Suami dituntut oleh istrinya, berarti suami lemah. Memang lemah di hadapan istri. Seperti itu. Masya Allah ya Rahman ya Rahim. Oleh karena itu maka mustahil Allah tertuntut oleh makhluknya, dan mustahil Allah tertekan oleh zat yang ada di atas Allah SWT. Allah maha hebat, kehebatan Allah mutlak. Allah maha kuasa, kekuasaan Allah mutlak, tidak tertuntut oleh siapapun. Hadirin para pecinta sinyal Islam Indonesia, mudah-mudahan doa kita senantiasa yang kita panjatkan pagi, petang, malam itu ittifaq dengan iradat Allah, ittifaq dengan kehendak Allah. Mudah-mudahan Allah berikan yang terbaik bagi kita. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Billahi bisabil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.